kesempatan video pembelajaran kali ini masih kita bahas adalah mata kuliah akuntansi perbankan. Dan untuk materi yang akan didiskusikan adalah mengenai surat berharga yang diterbitkan. Materi akan disampaikan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang terdiri atas Fatimah, Muhammad Wiki Reza, Aziz Bayu Hadi, dan juga Ganesha Oktasman. Selamat menikmati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala alihi washabihi. Yang terhormat kepada Ibu Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Ya, izin mohon izin untuk di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi bab 6 mengenai surat berharga yang diterbitkan. Ya, bisa di next. Ya, ini anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Aziz Bayu Hadi, kemudian Ganesha Oktasman Akbar Irianto, kemudian Muhammad Wiki Reza, kemudian Fatimah. Ya, bisa di next lagi. Ya, ini materi yang akan kami bahas kurang lebih ada 5 bab. Yang pertama mengenai surat berharga yang diterbitkan, kemudian surat berharga, pasar uang yang diperdagangkan, dan yang ketiga perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, kemudian akuntansi surat berharga diterbitkan, kemudian studi kasusnya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, masuk. Oke, baik. Jadi di sini ada tentang mengenai surat berharga yang diterbitkan. Jadi boleh di next. Jadi dari pengertiannya, surat berharga yang diterbitkan adalah merupakan surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank untuk dijual ke pihak-pihak yang lain. Boleh di next. Nah, dari tujuannya tersebut, surat berharga ini juga diperlukan bagi bank dan dijual lagi kepada pihak yang lain. Tujuan dari menjualnya itu adalah untuk memperoleh dana dari pihak yang ketiga atau pihak yang lainnya. Boleh di next. Nah, dari jenis-jenis surat berharga yang diterbitkan itu ada 3. Yang pertama itu ada promes, yaitu salah satu jenis surat berharga yang membuat kata aset atau promes. Jadi itu kayak surat kontrak yang berisi janji secara terperinci oleh suatu pihak untuk membayar. Yang kedua ada SBPU atau surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan tanda tangan nasabah. Yang tiga ada obligasi. Itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Boleh di next. Nah, di sini juga ada surat berharga pasar uang yang diperdagangkan. Boleh di next. Nah, dari SPBU yang diperdagangkan itu ada 2. Yang pertama ada surat sanggup dan kedua surat wesel. Jadi surat sanggup itu adalah surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang untuk dikirim ke pihak yang lain. Yang kedua ada surat wesel, yaitu adalah golongan surat perintah untuk membayarkan sebuah perdagangan. Boleh di next. Lalu ada perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia. Nah, syarat SBPU-nya ada 3. Yang pertama, ada dari jangka waktunya dengan minimal itu adalah 30 hari dan nilai nominalnya itu minimal itu 25 juta rupiah. Lalu yang kedua ada SBPU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagiannya atau seluruh dananya berasal dari BLBI. Yang ketiga ada penjualannya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Boleh di next. Lalu ada transaksi SBPU. Yang pertama ada transaksi outright atau itulah transaksi jual beli
SBPU atau dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. Lalu ada repurchase agreement, transaksi perdagangan SBPU yang mensyaratkan penjual kembali menjual SBP sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Boleh di next. Nah, dari itu juga ada perhitungan untuk SBPU dengan nilai tunai. Yang pertama itu nilai tunai, nilai nominal dikali 365 dibagi 365 ditambah dalam kurung dengan tingkat diskonto dikali jangka waktu. Boleh di next. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada akuntansi surat berharga diterbitkan. Boleh di next. Akuntansi surat berharga ini ada dua. Yang pertama itu ada akuntansi SBPU, di mana surat berharga pasar uang pada umumnya diperdagangkan dengan sistem diskonto di pasar modal. Dan yang kedua itu ada akuntansi obligasi, di mana surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Boleh di next. Akuntansi SBPU. Perlakuan akuntansi SBPU adalah sebagai berikut. SBPU yang diterbitkan diakui sebesar nilai nominal. Diskonto SBPU diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu SBPU tersebut. Biaya-biaya yang timbul dari penerbitan surat berharga diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada akuntansi obligasi. Dalam menentukan harga obligasi, emiten perlu mempertimbangkan. Yang pertama itu ada tingkat bunga atau kupon obligasi. Yang kedua ada jangka waktu. Yang ketiga jatuh tempo. Dan yang keempat itu ada keuntungan yang diharapkan oleh investor atau bond yield. Harga obligasi merupakan penjumlahan present value dari aliran kas biaya. Biaya bunga ditambah present value dari nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo dengan yield yang disyaratkan. Biaya bunga obligasi akan dibayar setiap periode dan nilai pokok obligasi dilunasi setiap akhir periode saat jatuh tempo. Boleh di next. Nah, di sini ada perhitungan akuntansi obligasi. Yang pertama itu penerimaan bunga setiap tahun, di mana P sama dengan sigma PP pangkat N per T sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah R pangkat N ditambah CI per 1 ditambah R pangkat N. Nah, yang kedua itu ada perhitungan obligasi penerimaan bunga setiap 6 bulan, di mana P sama dengan sigma PP pangkat N per T sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah R per 2 pangkat N ditambah CI per 2 per dalam kurung 1 ditambah R per 2 pangkat N. Nah, keterangannya itu P itu harga obligasi atau nilai sekarang obligasi. Nah, N itu periode, jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. Nah, CI itu pembayaran bunga atau kupon obligasi setiap tahunnya. Dan R itu tingkat diskonto atau bond yield. Dan PP itu nilai pokok atau prinsipal obligasi. Boleh di next. Nah, berikutnya itu ada studi kasus surat berharga diterbitkan. Boleh di next. Studi kasus 1. Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Bima menjual SBPU ke Bank Birawa sebesar 200 juta. Bunga 12% per tahun jangka waktu 3 bulan, 12 Oktober 2020 sampai 12 Januari 2021. Hasil penjualan diterima melalui giro pada Bank Indonesia. Hitunglah nilai SBPU dan pembayaran bunga setiap bulannya. Kemudian tuliskan jurnal yang diperlukan. Boleh di next. Nah, perhitungan itu nominal SBPU-nya tadi 200 juta, nilai tunai SBPU 365 dikali 200 juta per 365 ditambah 12% dikali 92, hasilnya itu
194.128.284. Nah, bunga yang dibayar di muka 200 juta dikurang 194.128.284 sama dengan 5.871.716. Nah, jurnal yang dibutuhkan itu tanggal 12 bulan Oktober 2020. Nah, keterangannya itu ada giro pada Bank Indonesia di debit, bunga SBPU dibayar di muka ada di debit juga. Nah, SBPU yang diterbitkan ada di kredit. Boleh di next. Nah, jurnal pada saat pembebanan bunga SBPU 31 Oktober 2020. Bunga SBPU dibayar di muka itu 5.871.716. Beban bunga Oktober 20/92 dikali 5.871.716 itu hasilnya 1.276.460. Nah, jurnal yang dibutuhkan itu pada tanggal 31 Oktober 2020. Keterangannya beban bunga SBPU di debit dan bunga SBPU yang dibayarkan ada di kredit. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk yang jurnal pada saat pembebanan bunga SBPU 30 November 2020, bunga SBPU dibayar di muka yaitu 5.871.716. Beban bunga bulan November yaitu 30/92 dikali 5.871.716. Hasilnya 1.914.690. Jurnalnya ya pada tanggal 30 November 2020 di debit ada beban bunga SBPU senilai 1.914.690. Di kreditnya ada bunga SBPU yang dibayarkan sebesar 1.914.690. Selanjutnya ada jurnal pada saat mohon maaf sebentar ada kendala jaringan. Ya, baik, sebentar ya. Mohon maaf sedang dicoba share screen oleh anggota kelompok saya yang lain ya.
Baik, sudah terlihat ya share screen-nya. Selanjutnya, jurnal pada saat pembebanan bunga SBPU 31 Desember 2020. Bunga SBPU yang dibayar di muka yaitu Rp5.871.716. Lalu beban bunga bulan Desember yaitu 31 per 92 dikali 5.871.716. Hasilnya 1.978.513. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember, beban bunga SBPU 1.978.513 dan di kreditnya bunga SBPU yang dibayarkan sebesar Rp1.978.513. Boleh di next. Lalu jurnal pada saat jatuh tempo SBPU 12 Januari 2021. Yang pertama, bunga SBPU dibayar di muka yaitu Rp5.871.716. Lalu ada bunga SBPU Oktober 2020 sebesar Rp1.276.460 dan bunga SBPU November 2020 ada Rp1.914.690. Lalu ada bunga SBPU Desember 2020 Rp1.978.513. Totalnya yaitu Rp5.169.663. Lalu dikurangkan hasilnya yaitu bunga SBPU Januari 2022 yaitu Rp702.053. Jurnalnya adalah pada tanggal 12 Januari 2021 yaitu beban bunga SBPU yaitu sebesar Rp702.053 dan di kreditnya ada bunga SBPU yang dibayarkan sebesar Rp702.053. Boleh di next. Lalu jurnal pada 12 Januari 2021 saat jatuh tempo di debitnya ada SBPU yang diterbitkan sebesar 200 juta, lalu di kreditnya ada giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta. Selanjutnya akan studi kasus kedua. Di sini soalnya yaitu awal Juli 2019, seorang nasabah Bank Omega Jakarta mempunyai pinjaman kepada bank sebesar 500 juta rupiah. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai Desember 2019 sebesar 78.500.000 dengan perincian angsuran pokok 60 juta dan angsuran bunga 18.500.000. Setelah angsuran tersebut, ternyata nasabah tersebut tidak lancar dalam melunasi kreditnya, sehingga nasabah tersebut dengan itikat baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai 24 juta rupiah. Bunga promes 12% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung tanggal 1 Maret 2019. Pada tanggal 31 Maret 2019, Bank Omega menjualnya ke Bank Indonesia dengan diskonto 10% per tahun. Hasil penjualan langsung didebitkan ke rekening giro Bank Indonesia milik Bank Omega. Pertanyaannya yaitu tentukan nilai nominal promes atau SBPU tersebut dan catat jurnal-jurnal yang terkait. Boleh di next. Di sini ada perhitungan untuk menentukan nilai nominal promes atau SBPU adalah yang pertama ada plafon kredit untuk nasabah sebesar 500 juta, lalu pembayaran angsuran pokok baru terbayar 60 juta, lalu ada outstanding kredit sebesar 440 juta, ada tunggakan bunga kredit sebesar 24 juta, lalu totalnya itu nilai tagihan bank yaitu 464 juta, lalu bunga promes yang diperhitungkan 464 juta dikali 12% dikali 90 per 365 hasilnya 13.729.315. Lalu nominal SBPU diterbitkannya yaitu ada 477.729.315,07. Mulai di next. Lalu ada pencatatan penerbitan promes atau SBPU pada tanggal 1 Maret 2019. Tanggal 1 Maret, jurnalnya di debit ada surat berharga diterbitkan sebesar 477.729.315,07. Lalu yang dikredit ada kredit yang diberikan sebesar 440 juta, ada pendapatan bunga sebesar 24 juta, dan ada bunga SBPU diterima di muka sebesar
13.729.315,07. Boleh di next. Selanjutnya, bunga SBPU yang diterima di muka harus diamortisasi setiap akhir bulan. Pencatatan amortisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 31 Maret, yaitu bunga SBPU diterima di muka sebesar 4.576.438,36. Perhitungannya adalah dari bunga SPBU keseluruhan tadi dibagi 3. Lalu di kredit ada pendapatan bunga sebesar 3.889.972,60. Lalu ada hutang pajak yaitu 15% dikali 4.576.438,36. Hasilnya yaitu 686.465,75. Lalu tanggal 30 April ada bunga SBPU diterima di muka sebesar 4.576.438,36. Lalu di kreditnya ada pendapatan bunga sebesar 3.889.972,60. Lalu ada hutang pajak 686.465,75. Lalu pada tanggal 31 Mei ada di debit jurnalnya bunga SBPU diterima di muka sebesar 456.438,36. Lalu di kredit ada pendapatan bunga sebesar 3.889.972,60. Lalu ada hutang pajak sebesar 686.465,75. Boleh di next. Lalu surat berharga Promes yang telah dikuasai bank ini selanjutnya dijual pada tanggal 31 Maret 2019 oleh Bank Omega ke Bank Indonesia dengan diskonto 10%. Lalu untuk mencatat penjualan surat berharga ini perlu menentukan harga tunainya dan besarnya diskonto SBPU. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nominal SBPU sebesar 477.729.315,07. Harga tunainya yaitu 477.729.315 dikali 365 dibagi 365 ditambah 10% dikali 60. Hasilnya 470 juta 3.234,50. Lalu nilai diskonto SBPU-nya adalah 7.726.080,57. Lalu pencatatan transaksinya pada tanggal 31 Maret, yaitu di debit ada giro Bank Indonesia sebesar 470 juta 3.234,50. Lalu ada diskonto SBPU belum diamortisasi sebesar 7.726.080,57 dan di kreditnya ada surat berharga SBPU sebesar 477 juta 729.315,07. Selanjutnya diskonto sebesar 7.726.080,57 tadi adalah untuk 60 hari atau 2 bulan. Dengan demikian, bank melakukan amortisasi pada akhir bulan kedua dan ketiga. Jurnalnya yaitu pada tanggal 30 April di debit ada biaya bunga SBPU sebesar 3.893.040,28. Lalu ada diskonto di kredit SPBU sebelum SBPU sebelum diamortisasi sebesar 3.863.040,28 dan selanjutnya tanggal 31 Mei di debitnya ada biaya bunga SBPU sebesar 3.863.040,28. Lalu ada di debit surat berharga SBPU sebesar 477.729.315,07. Lalu di kredit ada diskonto SBPU sebelum diamortisasi sebesar 3.863.040,28 dan di kredit selanjutnya ada giro Bank Indonesia sebesar 477.729.315,07. Lalu pada tanggal 31 Maret 2019, Bank Omega Jakarta membukukan pelunasan SBPU yang dijual ke Bank Indonesia atas beban giro yang dimiliki Bank Omega Jakarta sebesar 477.920.000. Sebab SBPU telah jatuh tempo
pelunasan SBPU ke Bank Indonesia tidak terlepas dari realisasi kesanggupan atau akseptasi nasabah debitur yang melunasi promes yang diterbitkan kepada Bank Omega Jakarta. Untuk itu, pada tanggal 31 Mei, Bank Omega Jakarta juga mencatat lunasan tersebut dari nasabahnya sebagai berikut. Jurnalnya di debit ada kas sebesar 477.729.315,07. Lalu di kredit ada surat berharga diterbitkan sebesar 477.729.315,07. Dengan melakukan transaksi di pasar uang, maka sebenarnya Bank Omega telah memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga bersih sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan bunga surat berharga dari nasabah sebesar 13.729.315,07. Lalu ada pendapatan dari pajak bunga sebesar 15% dikali 13.920, hasilnya 2.059.497,26. Lalu ada pendapatan bunga setelah pajak yaitu 11.669.917,81. Lalu ada biaya bunga SBPU yang dibayar ke Bank Indonesia sebesar 7.726.080,57. Lalu hasilnya pendapatan bunga bersihnya yaitu 3.943.837,24. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Ya, selanjutnya beralih ke studi kasus 3 mengenai obligasi. Ya, di sini pada tanggal 1 Oktober 2020, Bank Bima menerbitkan obligasi minimal 100 juta, jangka waktu 5 tahun, bunga atau kupon 15%. Obligasi tersebut dijual kepada PT Telkom di 12%. Nah, perintahnya hitung nilai obligasi dan catat jurnal yang diperlukan. Ya, pertama kita menghitung untuk nilai obligasinya terlebih dahulu. Kita masukkan ke rumus. Ya, untuk cara menghitung nilai tunai bunga. Nilai tunai bunga seperti di gambar ini. Kemudian nilai tunai bunga yang diperoleh adalah 54.071.643. Kemudian hitung juga nilai tunai pokok obligasi yaitu 100 juta dibagi 1,12 pangkat 3. Hasilnya 56.742.686. Kemudian nilai tunai bunga dan nilai tunai pokok obligasi ini dijumlah, maka hasilnya 110.814.329. Ya, setelah itu kita buat jurnalnya untuk penjualan obligasi pada 1 Oktober 2020. Di debit ada kas atau giro Telkom sebesar 110.814.329, dan di kredit ada agio obligasi. Agio obligasi di sini maksudnya itu adalah pendapatan obligasi sebesar 10.814.329, kemudian obligasi yang diterbitkan 100 juta. Kemudian jurnal pada saat pembebanan amortisasi agio obligasi 31 Oktober 2020. Perhitungannya agio obligasi selama 5 tahun bila dihitung yaitu 10.814.329, dan amortisasi per bulannya untuk perhitungannya itu 1/30 dikali dengan agio obligasi selama 5 tahun. Hasilnya itu 360.478. Untuk penjurnalannya di debit ada agio obligasi sebesar 360.478, kemudian pendapatan agio obligasi 360.478. Ya, selanjutnya mencatat jurnal pada saat pembebanan bunga 31 Oktober 2020. Untuk perhitungan bunga sendiri tadi 15%. 15% dikali 1/12 dikali 100 juta. Hasilnya 1.250.000. Bisa dicatat jurnalnya untuk beban bunga obligasi sebesar 1.250.000 di debit, dan bunga obligasi masih dibayar 1.250.000 di kredit. Kemudian jurnal amortisasi agio dan beban bunga dilakukan setiap bulan untuk menghitung beban pendapatan agio maupun beban bunga obligasi.
Ya, selanjutnya jurnal pada saat pembayaran bunga obligasi 1 Oktober 2021. Yang pertama di debit bunga obligasi yang masih harus dibayar sebesar 15 juta, kemudian giro untuk perhitungannya 1.250.000 dikali 12 bulan, hasilnya 15 juta. Di sini jurnal pada saat jatuh tempo obligasi 11 Oktober 2025. Untuk perhitungannya, agio obligasi selama 5 tahun sebesar 10.814.329. Kemudian kita bisa menghitung amortisasinya selama 1 tahun itu dengan rumus 1/30 dikali agio obligasi selama 5 tahun tadi, yaitu 360.478. Kemudian 360.478 ini kita cari agio selama 9 bulannya. Tinggal dikalikan aja 9, hasilnya 3.244.302. Ya, ini untuk jurnalnya. Agio obligasi sebesar 100 juta, kemudian pendapatan agio obligasi 100 juta. Kemudian jurnal pencairan obligasi yang diterbitkan sebesar 3.244.302, kemudian kas atau giro di kredit 3.244.302.